Alex. Jadi apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan di kondisi seperti ini. Nah, selamat datang di YouTube channel UGM Esports. Di sini aku Tinta Alma dari Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 18 bakal nemenin kalian di segmen UGM Esports punya cerita. Jadi apa itu sih segmen UGM Esports punya cerita? Jadi UGM Esports punya cerita adalah segmen yang akan memberikan informasi tentang seputar dunia esports di UGM kayak gitu. Nah, di episode perdana kali ini aku bakal ditemenin sama Mas Abizan dari Aku Abizan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Nah, Mas Abizan ini adalah inisiator dan ketua pertama dari UGM Esports itu sendiri. Nah, gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Terus di masa pandemi ini lagi sibuk ngapain aja kesibukannya? Kesibukan aku barusan selesai KKN dan OTW semester 7 dan ngurus skripsi. Udah mau ngurus skripsi ya? Ngurus Udah skripsi. mau. Nah, ini aku langsung ke sesi pertanyaan aja. Di sini menurut Mas Abizan tuh UGM Esports itu apa sih dari Mas Abizan sendiri? Ya, sesuai namanya UGM Esports. UGM Esports atau UGM Esports Community itu kita buat untuk menjadi sebuah wadah apresiasi dan pendampingan atau pembimbingan untuk teman-teman sesama mahasiswa UGM dari semua jurusan dan semua angkatan untuk bisa sama-sama membumikan dan menghidupkan bidang e-sports atau electronic sports di lingkup UGM gitu. Nah, dari Mas Abizan ini gimana sih awal ngerintis UGM Esports itu kok bisa sampai terbentuk? Awal mula aku ngerintis UGM Esports ya, kalau disebut ngerintis nggak sepenuhnya benar, karena sebenarnya apa yang aku garap di awal itu bukan ngerintis tapi inisiasi. Dulu awalnya mungkin teman-teman tahu ya, Gamaniak Indonesia Esport League University Series Season 1 itu UGM kan maju ya, dia jadi salah satu dari 12 kontingen UNIF. Karena sifatnya baru season pertama, dia masih pilot project. Nah, UGM kena tuh invitasi. UGM itu kena invitasi awalnya dari ketua IESPA DIY namanya Mas Simpson. Dia ngontak dosenku di komunikasi dan suatu pertemuan kuliah di makul yang dia ampuh, dia nawarin nih, ada nggak teman-teman yang berminat di e-sport gitu. Susah ternyata nyarinya karena emang belum punya komunitas yang settle di UGM. Terus setelah dia nawarin di kelas tuh aku tertarik buat bantu, tapi nggak untuk join, tapi untuk bantu nyounding informasi. Dan karena aku setuju untuk bantu sama Mas Simpson, langsung di-okein gitu. Cuma syaratnya UGM harus ngirimin sebuah surat persetujuan mengikuti turnamen yang dikeluarkan oleh badan yang dia emang kedepannya bakal bantu persuratan teman-teman kontingen e-sport. Nah, kebetulan di waktu itu tuh 2018 aku semester 3, sekitaran bulan Oktober November tuh aku masih join di komunitas mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi Komatik. Dia sebuah organisasi komunitas khusus menaungi teman-teman yang passionate di bidang IT. Dia komunitas di bawah Ditmawa langsung, dan kebetulan aku pegang jadi Kadif Medinfo. Dan karena aku udah ngeiyain tadi yang dari Mas Simpson dan dosenku untuk bantu, nah aku nawarin tuh ke ketua komunitasku yang IT itu. Ternyata dia berkenan untuk OA line dan IG-nya tuh aku gunakan untuk promote dan jaring sebanyak mungkin channel teman-teman player. Karena saat itu emang kita belum punya apa istilahnya ya, database teman-teman yang join gitu. Masih mentahan banget ya? Mentahan banget, itu bener-bener masih harapannya tuh berantai gitu loh, mulut ke mulut, tapi ternyata susah kan. Dan dari awal juga apa niatnya cuma bantu, bukan buat jadi ketua, tapi itu tiba-tiba jadi susah ketua banget. Jadi kalau bahasa Jawanya apa ya, dilalah.
Komatik itu si komunitas IT yang aku bernaung di bawahnya tuh bentar lagi demisioner, dan ternyata si ketua e-sport ketua Komatiknya malah mempersilahkan aku untuk daripada kamu kesusahan bikin klub baru, mending kamu ikutan masuk join Masuk Komatik di bawah gitu ya, Komatik, di bawah jadi divisi e-sport untuk generasi atau kepengurusan di tahun setelahnya gitu. Ya langsung deh kita jadi komunitas UGM Esport Community. Itu adalah branding yang berusaha kita tawarkan keluar, tapi secara administrasi kita tuh masih menginduk ke Komatik atau komunitas mahasiswa TIK UGM, menjadi divisi e-sport di bawah kepengurusan PH yang ada gitu secara singkatnya. Jadi ini juga merupakan kesempatan dan juga tantangan tersendiri buat Mas Abizan ya. Tantangan banget. Jujur aku tuh bukan gamer e-sport ya. Aku ini gamer biasa, mainnya game konsol gitu. Cuma buat have fun awalnya. Have fun aja. Enggak yang diseriusin. Dan aku cukup kewalahan juga menghadapi ekosistem e-sport yang ternyata dinamikanya enggak sesimpel itu. Enggak sesimpel itu. Rumit. Iya. Divisi yang ada di UGM Esport tuh apa aja sih Mas? Divisi sejauh ini? Kalau dulu ya, aku sedikit throwback ke awal. Dulu itu divisi dibaginya nggak per game, karena aku benar-benar awam kan. Aku konsultasikan itu ke dosenku yang dulu approach aku dan ngetemuin sama ketua IESPA, itu kita konsultasi bareng. Dan didapatkan bahwa untuk divisi operasional itu ya PH lah, tapi saat itu karena kita sistemnya kejar tayang banget, dibikin untuk mengikuti IEL season 1, jadi ya langsung dari ketua tuh aku, di bawahku langsung teman-teman yang aku oprek dan aku pilah-pilah dia, aku kelompokkan dia berdasarkan interest ke genre game. Jadi kayak FPS, shooter, war, battle royale itu kita satu naungan divisi. Terus mobile, ML, real time strategi kayak Dota, Mobile Legends itu kita satu divisi strategi. Terus terakhir ada sport. Sport itu FIFA, PES, NBA, Tekken, kayak gitu. Tapi untuk sekarang karena ini kan udah baru ya kepengurusannya, karena dulu aku bisa bilang sistem yang aku bikin itu menurutku kelabakan banget, kejar tayang. Jadi untuk sekarang kita sempurnakan lagi, divisi itu langsung fokus per judul game. Jadi PIC atau PJ per divisi itu adalah teman-teman yang dia emang mengenal game yang dimainin, yang dia PJ-in gitu. Ada Valorant, game yang paling baru tuh Valorant. Ada CS:GO, ada FF, PUBG, tapi yang mobile. Terus ada Mobile Legends, AoV, Dota itu jelas. Sejauh ini yang sama Point Blank ini yang kita hidup lagi tuh Point Blank sekarang booming lagi. Kemarin juga UGM sempat juara ya di IL yang Dota kemarin. Alhamdulillah iya, kita akhirnya dapat juara 1 untuk Dota setelah season 1 dulu belum sempet ya. Kalau untuk join di UGM Esport ini gimana sih Mas caranya? Banyak nih pasti mahasiswa yang belum tahu kalau join. Yang pasti stay tune di Instagram UGM Esport itu untuk dapatkan info-info terbaru. Yang jelas teman-teman harus tahu nih, pengen join itu, pengen bergabung itu sebagai pengurus atau player kan. Dan ada divisinya juga ya. Ya, ada divisinya. Masuknya beda divisi, beda kontak juga. Harusnya iya, beda divisi, beda kontak. Mungkin untuk menyesuaikan juga akan beda prosedur menyesuaikan gitu. Gitu sih. Oke, terus kalau dari pencapaian UGM Esport nih sejauh ini apa aja Mas? Pencapaian kayak yang Dota kemarin, ini ya salah satunya. Mobile Legends juga kemarin kayaknya dari kampus kita menang nih MLCC runner up regional. Wah, iya.
secara garis besar achievement itu kita ada dua garis besar. Pertama dari partisipasi di event, dan kita puji syukur alhamdulillah dapat prestasi, bisa mengamankan posisi lah. Contoh lah di IEL season 2 kita Dota juara 1, dan sama-sama Free Fire-nya walau nggak bisa masuk top 3 tapi kita benar-benar bisa ikut ke grand final juga, dan masih kecipratan hadiah. Terus kemarin PMCC yang itu kita masuk Big 9 ya, Big 9, terus berangkat ke Jakarta bareng-bareng sampai dibiayain sama panitia pusat buat bawa rombongan supporter khusus ya, satu bis. Terus ya itu tadi Mobile Legends Campus Championship kita runner up. Venue-nya kita tandingnya offline tepat sebelum Covid di PKKH UGM. Kemudian kita baru-baru ini 16 besar yang masuk di Piala Kemenpora ya itu ya. Piala Kemenpora. Itu kalau untuk partisipasi ke event sebagai peserta, sebagai kontingen. Tapi kalau untuk achievement yang sponsorship, kemitraan, ya kita menjalin kontrak kerjasama dengan program dari Munton namanya Mobile Legends Student Leader. Ya. Jadi kayak semacam ambasador untuk game Mobile Legends ya. Ini juga baru kita juga baru nyiapin dari Mobile Legends buat Menpora ya, jadi tetap dukung terus tim kita. Dari prestasi ini tentunya membuktikan bahwa UGM tuh nggak cuma bagus di akademik aja jelas. Kita juga maju di bidang e-sport. Terus dari kalau join UGM e-sport nih apa aja sih benefit yang bisa kita dapat sebagai player ataupun anggota kayak gitu? Oke, benefit balik ke achievement kita tadi ya. Jadi kan kalau berbicara dari achievement yang 2 tadi, dari segi player atau tim yang maju lomba, dan sebagai sebuah komunitas yang menjalin kerjasama dengan brand atau pihak di luar UGM Esport. Benefitnya banyak. Pertama kalau dari player, kalian yang benar-benar gamer yang dalam tanda kutip hardcore, kalian main dan membela nama UGM, membawa nama baik UGM dan memenangkan pride di sana. Dapat hadiah, dan hadiahnya kan tahu sendiri e-sport nggak pernah kecil. Selalu besar. Belum lagi sponsor. Kayak gitu. Terus kalau teman-teman ini punya interest nih ke bidang e-sportnya, tapi nggak se-comfort itu, maksud gimana ya? Nggak hardcore main gamenya. Cuma buat ya have fun, gitu. refreshing, tapi kalian punya skill di bidang manajerialnya bisa. Contohnya pengurus atau manajer di tiap tim kayak gitu. Tetap banyak dapat benefit. Tetap banyak benefitnya, termasuk kita kan juga bakalan membesarkan komunitas nih insya Allah. Kita butuh yang namanya teman-teman untuk ngurusin sponsorship kan, untuk branding. Kita butuh kontribusi dari teman-teman, ide kreatif, tim kreatif. Belum nanti kalau kalian pinter public speaking dan nggak punya malu di depan kamera, jadilah caster, jadilah streamer. Iya, caster tuh bisa banget buat belajar. Siapa tahu dilirik dari nonton atau dari mana. Kalau tips and tricks nih Mas dari UGM Esport, soalnya kita kan mahasiswa, buat nyeimbangin waktu latihan kayak gitu sama waktu buat belajar biar kita nggak ketertinggalan dalam akademik juga gitu. Kalau mungkin dalam pandemi kayak gitu online gini kita emang masih gampang gitu main, tapi kalau udah kuliah offline itu kayaknya agak susah buat nyeimbangin waktu. Masalah pembagian waktu sebagai mahasiswa yang juga mendalami e-sport. Ini aku, karena jujur aku bukan orang yang terjun langsung sebagai player aktif ya. Aku berusaha mengutip statement Bapak Edi Lim selaku Ketua IESPA Pusat. Intinya adalah ketika kita sudah punya jiwa profesional dalam bidang e-sport, kita jadi atlet yang pro. Sebenarnya cara pembagian waktu itu malah akan sangat support dengan manajemen yang mengampu kita. Karena menurut beliau, ketika kita sudah menjadi profesional dalam bidang e-sport, bermain game dan bermain e-sport itu adalah akan menjadi dua hal yang berbeda. Ketika kita bermain game, kita bisa itu yang namanya kecanduan. Iya benar. Kurang benefitnya kita bisa lupa waktu bahkan. Nah kalau udah profesional dalam bidang e-sport, kalau kata beliau itu malah kita bakalan bener-bener di manage. Pertama dari coach sama manager.
terus lama-kelamaan nilai-nilai itu tuh bakalan tertanam dengan sendirinya gitu loh. Karena apa? Ketika kita nggak punya keteraturan sewaktu memainkan game-game e-sport itu, jatuhnya kan kita malah nggak produktif. Apalagi sewaktu lomba kita drop. Iya. Nah itu. Di sini pro player juga tetap harus jaga waktu, kondisi kesehatan dan lain-lain gitu ya, biar bisa tetap latihan terus. Kalau dari Mas Abizan sendiri gimana sih menyikapi stigma anak-anak yang seneng e-sports game kayak gitu? Kadang tuh biasanya orang tua tuh sering nih kayak memandang sebelah mata gitu loh e-sports, kayak apa sih kayak gini, kayak nggak guna gitu buat kaum sekarang, apalagi saat ganggu gitu loh kuliah. Banyak pasti orang tua yang mikir kayak gitu, Mas Yan. Stigma masyarakat biasanya umumnya orang kayak tua gitu. pun nggak gitu, padahal aku nggak main. Mungkin yang pertama balik ke apa yang aku sampaikan barusan, untuk mendobrak stigma negatif dari orang-orang terdekat, apalagi orang tua atau dosen atau guru ya, terutama buat teman-teman SMA atau SMP yang pengen banget jadi atlet e-sport. Intinya adalah pertama, kalian nggak harus ranking 1, nggak harus ranking 2, nggak harus ranking 3. Boleh dibilang semisalkan kalian ini masih SMA, ya katakanlah nilai kalian KKM lah. Jangan ya kasarannya jangan jelek-jelek banget lah. Bodoh-bodoh banget gitu lah, jangan. Kalau kuliah ya standar lah 3 gitu, 3 syukur-syukur 3,2. Itu pertama lah, tunjukkan bahwa game itu nggak mengganggu belajar kita. Karena kalian ada komitmen, kalian bermain tapi punya kontrol. Nah itu pertama. Kedua, kalau memang se-passionate itu dan memang mentalnya sudah jadi, ikutlah tanding. Dengan tanding kalian punya track record, katakanlah nggak harus juara 1, 2, 3, kalian masuk Big Ten aja itu bukti gitu. Udah bukti achievement itu. Dan yang terakhir ini untuk sesuatu yang benar-benar beyond our control sih. Aku bilang stigma itu juga muncul dari konteks sosial yang lebih besar. Katakanlah orang tua udah percaya, tapi kan who knows, tetangga atau teman orang tua gitu. Karena dari pengaruh lingkungan juga. Nah itu kalau udah ngomongin sama lingkungan yang lebih luas, aku bilang itu emang peran dari komunitas e-sportnya sih. Dan memang e-sport ini masih bidang baru gitu di Indonesia. Jadi memang susah buat ngedapetin. Ya, jadi kita bisa bilang it takes time. Kita butuh waktu juga. Dengan sendirinya aku pribadi yakin pasti bisa kok, karena menurutku e-sport ini ya pertama baru, dan kedua banyak kok bidang-bidang yang dia masih nunggu juga kan, hingga pada akhirnya dia diakui gitu. Ya. Kalau UGM e-sport ini berarti nggak cuma mewadahi orang-orang yang pro aja ya, berarti enggak dong. Buat semua mahasiswa UGM yang pengen jadi bagian dari kita itu bisa banget join kayak gitu, nggak cuma buat pro player kayak gitu. Iya. Ya, itulah kenapa kita sebut diri kita komunitas. Sifat komunitas itu kan terbuka untuk siapapun. Malah harapannya ketika kita udah jadi gede dan sorry nih, misalkan nanti di teman-teman univ lain dia belum sempat settle kayak kita open, syukur-syukur lah ya, walaupun membernya sifatnya beda ya, kita member asli dari UGM, mereka outside UGM, ya nggak apa-apa, toh kan kalau kita bahasakan kerennya tuh kita adalah saudara dalam satu game ya, brotherhood lah. Soalnya namanya relasi itu kan pasti nggak terbatas gitu. Iya dong. Kita nggak bakal membatasi buat makin relasi banyak relasi malah kita makin banyak rezeki dong. Di sini juga bisa teman-teman bisa kayak masuk sponsorship atau yang lain-lain, itu pasti menguntungkan buat kedepannya banget. Gitu. Terus suka duka sama menjadi bagian dari UGM e-sport ini apa, Mas? Suka duka kalau secara garis besar ya kita benar-benar masih jatuh bangun sih membangkitkan nama baik e-sport, apalagi di kancah akademik yang di tengah-tengah universitas ya, top gitu kan ya. Sama halnya dengan stigmatisasi buruk terkait e-sport adalah ngegame adalah hura-hura ya. Kita berusaha banget itu loh meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu petinggi kampus bahwa kita ini derajatnya sama gitu. Ketika kita berprestasi seharusnya tidak ada stigma lagi.
ya itu jatuh bangunnya, suka dukanya. Kalau bisa dibilang duka banget tuh ya ini sih apa kayak jujur aku kan orang yang bener baru pertama terjun di dunia e-sport, pasti duka tuh ada banget lah. Katakanlah kayak aku mendampingi teman-teman yang lagi match atau gimana, terus teman-teman kadang kan pemain e-sport tuh wajar ya kita ada loss emotion gitu ya, loss control atas emosi. Kadang yang bikin aku takut di situ sih kayak wah ternyata e-sport serumit ini gitu loh. Ternyata kita main game dan dilombakan itu ketika kita kalah bisa semarah itu. Iya, bisa sekecewa itu. Sekecewa aku juga itu. Ikut nemenin teman-teman kan buat turnamen. Ketika mereka kalah juga kayak bisa down itu gitu Down loh. banget, dan mereka down, aku sebagai yang dampingin katakanlah pasti juga ketuanya ya ikut down. sedih gitu. Sedihnya adalah aku nggak tahu apa-apa tapi mereka marah. Cara ngediem cara biar mereka kalem dan mau lanjutin lagi itu gimana gitu loh. Nah itu yang masih aku meraba-raba banget lah. Kalau untuk pesan-pesan dan harapan kedepannya buat UGM Esport Mas? Kesan-pesan ya, yang jelas pertama ini buat teman-teman angkatan 2019 dan setelahnya ya, karena kan 2017-18 udah tua nih hitungannya. 17 2020 yang baru masuk nih. 17 bentar lagi udah skripsi, 18 bentar lagi udah KKN. Tinggal sisa 19 sama 20. Pesan aku mewakili teman-teman yang sekarang menjabat adalah kalau kalian memang passion dan punya ide, join walaupun kalian bukan pro player ya. Kedua, tetap konsisten dan komitmen bahwa kalian itu mahasiswa. Oke, kalian punya passion di e-sport, kalian jadi player hardcore, cuman kalian harus bedain kalian di sini main atas nama diri sendiri atau mau menjadi bagian dari UGM Esport. Kalau mengharumkan nama kampus. Iya. Kalau kalian pengen banget bawa embel-embel UGM Esport Community, ya pahamilah bahwa apa yang sudah berusaha sedang kita usahakan untuk bangun sekarang, citra atau image baik e-sport adalah yaitu tadi harus bisa membedakan mana yang main-main, mana yang profesional. Dalam artian walaupun kalian mainnya nggak pro atau noob, tapi kalian punya kemauan, komitmen dan self control yang bagus, ya itu pegang gitu loh. Jangan asal-asalan main IPK jelek kan. Iya, terus mah nggak dapet dua-duanya, akademik jelek, terus game juga jelek kayak gitu. Dan terakhir buat angkatan 2020 nih terutama, jalan bukan masih panjang sih, baru dimulai. baru dimulai. Intinya adalah kita di sini sifatnya komunitas. Berhubung komunitas, jangan malu untuk join. Ya, jangan malu untuk berproses bersama. Syukur-syukur kalian ternyata ada yang punya pengalaman bagus tentang e-sport di SMA. Buktiin ke kita, kontribusiin apa yang kamu punya, gitu aja. Karena sekarang juga e-sport itu udah bisa masuk jalur ini ya, prestasi ya buat masuk. Kalau masuk jalur prestasi belum ya? Udah. Belum ya? Kayaknya udah, karena semenjak PBSIE itu diresmikan sebagai cabang e-sport itu udah bisa untuk itu aku sendiri nggak ini ya, apa maksudnya, itu masalah yang ada di atas sana sih. Bisa aja dari Kemenpora udah membukakan jalur, tapi kan tiap univ katakanlah dia punya kebijakan gitu loh. Sama halnya kayak teman-teman yang bisa PBU atau masuk ke jalur unggulan, masuk UGM lewat prestasi unggulan kayak catur, olahraga lain yang serupa, itu kan ya it takes time juga gitu loh. Aku nggak tahu ya karena aku bukan orang catur dan aku bukan orang olahraga, cuman pasti kan dia ada di titik dimana catur booming atau banyak yang berprestasi di bidang catur, teman-teman SMA terus langsung serta-merta catur masuk ke PBU kan enggak ya. Yang mungkin buat e-sport ini kita tunggu aja deh. Nggak berani ngomong banyak, cuman yang jelas tapi tetap berharap ya, tetap ada harapan dari kita. Harusnya sih bisa kalau kita bisa konsisten. Bisa konsisten.
Dan aku juga pesen buat teman-teman yang emang serius di bidang e-sport buat tetap latihan terus. Maksudnya jangan kendor ketika apa ya kita kalah ataupun apa, Yup. tetap latihan secara rutin kayak gitu dan jangan gampang down juga. Kalau kita menang pun jangan cepet puas kayak gitu. Dari yang kita omongin tadi berarti UGM Esport ini adalah suatu wadah yang mewadai komunitas terbuka buat anak-anak UGM yang minat dalam bidang e-sport kayak gitu. Dan emang perjalanan dari UGM Esport ini nggak mudah gitu loh. Dari awal emang banyak lika-liku buat kita jadi suatu komunitas sampai saat ini kayak gitu. Dan apa ya, nggak mudah buat membentuk komunitas dan akhirnya berhasil itu butuh waktu dan ya itu tadi pengorbanan kayak gitu dan kita juga butuh waktu untuk apa membangun dunia e-sport ini kayak gitu biar supaya bisa dipandang oleh masyarakat. Oke, cukup aja dari aku. Sama Mas Abizan ada closing statement nggak? Closing statement mungkin mengutip dari Mbak Alma tadi ya, kalau bisa dibilang berhasil, mungkin aku pribadi belum mengatakan berhasil sih, bukan berhasil lebih tepatnya, sudah bisa menancapkan fondasi. Iya. Karena kan kita benar-benar baru 2 tahun lah katakanlah. Kalau kita ngomong berhasil, seakan-akan kita udah habis PR-nya, padahal kita baru mau mulai lebih jauh, lebih jauh. Nah ini buat teman-teman 2019-2020 nih ya, sekali lagi kita tunggu kontribusi teman-teman, entah itu sebagai player atau manajemen, untuk manajer atau coach atau yang entertainmentnya lah mungkin ya, entertaining public relationnya, terus kayak casternya gitu kan, streamernya, kita tunggu nih ya bibit-bibit bakat-bakat terbaik di bidang e-sport dari teman-teman UGM. Terima kasih buat Mas Abizan selaku narasumber kita kali ini. Sama-sama. Buat teman-teman juga yang udah nonton, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel kita. Juga follow IG UGM Esports buat tahu info-info turnamen dan giveaway kedepannya. Karena kita sering banget nih ngadain turnamen dan giveaway dari UGM Esports. Jersey. Jangan lupa ini, kita juga bakal bikin jersey lagi buat. Kita bikin jersey lagi. Secepatnya ya dari dan juga ditunggu kritik, saran, dan idenya buat konten-konten berikutnya. Oke, see you on the next video. Dadah. Bye. Semangat ya teman-teman maba.